Halo teman-teman. Sebuah novel di Play Store yang berjudul 5 Langkah dari Rumah Mertua karya Akhtaria Syafiura. Bab 1. Pindah rumah karena mertua dan kakak ipar. Blender baru. Aku kaget ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Nyaris saja membuat blender baruku jatuh di lantai. Saat menoleh, ternyata kakak ipar berdiri dengan ekspresi tak suka. Mbak Dira." "Iya nih mbak, Mas Alan yang beli," jawabku jujur dan wajah sumringah. "Alan?" Mbak Dira terkejut. "Iya Mas Alan, kenapa mbak?" tanyaku balik. Bukannya dijawab, Mbak Dira malah pergi sambil menggerutu tidak jelas. Aku tidak tahu ada apa dengan dirinya. Orang beli blender dia yang pusing, kan aneh. Aku berusaha melupakan kejadian barusan. Kuelus-elus blender baru itu sambil tersenyum. Akhirnya tercapai juga keinginan untuk menjual pop es boba di depan rumah. Aku yakin pasti laris manis, apalagi cuacanya sangat mendukung, panas. Alan yang beli. Aku kembali kaget saat suara ibu tiba-tiba terdengar. Blender berhasil tergelincir dari tangan dan akhirnya jatuh di lantai. Cepat aku membungkukkan badan hendak mengambilnya dengan perasaan cemas. Ya Allah, jangan sampai rusak. Batinku penuh harap. Baru saja akan meraih blender itu, sudah keduluan Mbak Dira yang baru saja sampai. Oh, ternyata dia pulang hanya untuk memanggil ibunya datang. Mereka ingin menyerangku. 2 lawan 1. Loh mbak, itu mau diapain? Aku berusaha merebut. Akan tetapi Mbak Dira memasukkan blender itu ke dalam bajunya sambil marah-marah. Intinya, kalau Alan yang beli berarti itu milik ibu. Kamu jangan menuntut banyak deh. Di sini kamu itu cuma menantu. Suatu saat dicerai, kamu bukan siapa-siapa. Sungguh ucapan Mbak Dira tidak membuatku merasa sedih sedikit pun. Aku sudah sering mendengar serangkai kalimat menyakitkan seperti itu dari Mbak Dira dan ibu mertua. Aku hanya sakit dan marah tatkala blender itu lagi-lagi direbut untuk kedua kalinya. Dulu aku ikhlas, tapi sekarang sepertinya aku harus melawan. "Mbak, sini blendernya. Itu milik aku." Aku berusaha merebutnya kembali. Kamu itu ya dasar menantu tidak tahu malu. Syukur-syukur Alan mau menikah dengan wanita sepertimu, dasar tompel." Maki ibu mertua sambil menarik daster yang kukenakan. Iya, di pipi kiriku ada tompel sebesar kuku ibu jari. Aku selalu dipanggil si tompel oleh ibu mertua dan kakak ipar. Tetapi berbanding terbalik dengan suamiku, dia malah bilang aku cantik dengan adanya tompel ini. Katanya aku beda dari yang lain. Tompel-tompel begini, tapi anak ibu cintakan. Tapi anak ibu cintakan, salah. Mana coba? Tompel-tompel begini, tapi anak ibu cinta kan? Salahnya di mana coba? Setelah sekian purnama hanya bisa diam dan mengalah, kini akhirnya aku melawan juga. Aku merasa sudah saatnya bangkit. Tidak ingin lagi diinjak-injak keluarga Mas Alan. Sudah lelah, plak dengan kalimat yang aku lontarkan. Sebuah tamparan malah mendarat cepat di pipi ini. Perih, sungguh perih rasanya. Tamparan ibu mertua begitu dahsyat, tapi aku senang karena bertepatan dengan datangnya suamiku. "Ibu," teriak Mas Alan. Alan, ibu sangat kaget. Alan, Mbak Dira pun sama. Keduanya seketika menciut melihat kedatangan suamiku secara tiba-tiba. Demi mendapat perhatian, aku pura-pura menangis. "Mas sakit," ucapku lirih sambil memegang pipi. Mas Alan menatapku sekilas, lantas menatap tajam pada Mbak Dira dan ibunya. "Ibu dan Mbak Dira tidak ada kapok-kapoknya ya menyakiti Misha. Kalian maunya apa sih? Selama ini aku sudah cukup baik dan bersabar, tapi ibu dan Mbak malah melonjak. Aku harus apa bu, Mbak, supaya Misha bisa kalian anggap sebagai keluarga sendiri? Katakan aku harus apa? Aku harus menjual ginjalku demi kalian." Suara Mas Alan meninggi. Aku tidak menyangka ternyata Mas Alan bisa juga melampiaskan kemarahannya. Sebelumnya dia hanya bisa diam dan memintaku bersabar saat dimaki, dimarah dan disakiti ibu dan kakaknya. Tetapi sekarang Mas Alan sudah berubah 100%. Aku semakin bersemangat untuk membantu perekonomian keluarga melihatnya membelaku. "Alan, ini tidak seperti yang kamu lihat nak. Tadi itu ibu hanya bercanda," kata ibu mencoba merayu anaknya. "Apa ibu bilang bercanda? Bercanda sampai menampar begitu? Itu yang ibu bilang bercanda?"
Mas Alan makin marah. Dan Mbak, itu di dalam baju Mbak apa? Ini. Mbak Dira tampak tak tahu bicara. Akhirnya aku yang memberitahu langsung pada Mas Alan bahwa yang disembunyikannya itu adalah blender yang Mas Alan beli. Jelas itu membuat Mas Alan makin marah. Ia meminta Mbak Dira mengembalikan blender milikku. Alhamdulillah akhirnya blender pun kembali ke tanganku. Tapi sayangnya bibir blender sedikit retak. Ketika malam tiba, Mas Alan memintaku untuk berpindah ke kontrakan. Katanya bertetangga dengan ibu hanya akan membuatku tersiksa. Aku tidak apa-apa Mas, di sini aja, kataku menolak. Sayang, Mas takut kamu akan dicelakai ibu. Kamu kan tahu ibu dan Mbak Dira orangnya seperti apa. Mereka tidak akan berhenti menyakitimu. Please, ini juga demi kebaikan hubungan Mas dan keluarga Mas. Jujur, Mas tidak ingin marah sama ibu. Mas merasa berdosa, tapi juga merasa berdosa jika hanya dia melihatmu disakiti. Solusi terbaik adalah kita pindah. Kemasi barang-barang rumah, kita pindah. Pinta Mas Alan. Tapi Mas, bagaimana dengan rencanaku menjual pop es? Alat press pop es Budian juga bagaimana? Budian pasti mengira aku PHP-in dia. Aku sudah janji loh seminggu lagi akan menyewanya. Gimana dong? Itu mah masalah gampang. Biar Mas yang urus. Ayo bantu mengemas. Besok pagi kita langsung pergi. Dengan berat hati aku harus mengikuti kata suami. Memang benar, jika ingin hidup rukun dengan keluarga seperti keluarga Mas Alan, harusnya kami menjauh. Pasti akan timbul rasa rindu di antara kami jika sudah saling berjauhan, dan kelak hubungan kami akan kembali membaik. Mas Alan sudah mendapatkan rumah kontrak untuk ditinggali. Semua barang siap diangkut. Tinggal menunggu mobil pick up saja milik temannya untuk mengangkut barang-barang kami. Tidak berselang lama mobil tiba. Mas Alan dan temannya langsung mengangkat barang-barang kami ke atas mobil. Ibu dan Mbak Dira tiba-tiba datang. Kalian mau kemana? Tanyanya sinis. Kami akan pergi Bu. Aku dan Misha ingin pindah rumah. Nanti rumah ini akan kami jual. Balas Mas Alan. Baguslah. Lebih baik memang seperti itu. Jauh-jauh dari hidup kami. Kata Mbak Dira. Rasanya ingin ku cakar-cakar mulutnya itu. Aku ingin bicara, tapi Mas Alan melarang. Aku diajak naik saat semua barang sudah selesai diangkat. Bye. Jangan kembali lagi ya. Teriak Mbak Dira saat mobil sudah jalan. Sepanjang jalan Mas Alan berbincang-bincang dengan temannya. Ia seakan tidak memikirkan semua yang sudah terjadi. Sedangkan aku merasa sedih telah meninggalkan rumah yang sudah kutempati 5 tahun lalu. Sudah lumayan lama, ada banyak kenangan di sana. Kamu paling bisa ya, bisik teman Mas Alan, tapi masih bisa aku dengar dengan jelas. Aku tidak tahu mereka sedang membicarakan apa barusan. Pikiranku hanya pada rumah sederhana yang kami tinggalkan. Sangat disayangkan kalau sampai benar dijual. Mas Alan tertawa kecil, lalu tak lama kemudian ia meminta temannya belok kiri. Selang beberapa saat, mobil diminta dihentikan di depan sebuah rumah kontrakan. Nah, ini rumahnya, ayo turun, ajak suami. Aku turun dan langsung ke teras, sedangkan Mas Alan dan temannya menurunkan barang. Teman Mas Alan membantu sampai semuanya selesai. Sayang, Mas ada urusan sebentar, Mas pergi dulu ya. Iya Mas, cepat pulang, aku belum terbiasa di tempat baru ini sendirian, kataku. Iya, Mas Alan membalas, lalu pergi. Aku menyusun barang-barang dapur. Tiba-tiba notifikasi HP Mas Alan dari dalam tasku berbunyi. Segera aku mengambilnya, lalu membuka pesan yang baru masuk itu. Aku tidak semelongo ini jika bukan pesan dari mertua yang kubaca. Pesan yang membuat hati terasa perih bagai luka ditetesi perasan air jeruk nipis. Perih sekali tiada banding. Bahkan aku merasa lebih perih dan lebih sakit daripada habis dioperasi sesar. Gimana teman-teman? Penasaran mau baca lanjutannya? Bisa menemukannya di Play Store. Terima kasih.